Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rasmini Oktaviana dari kelas C20D Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Konsep Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Hai teman-teman, pasti kalian sudah sering mendengar kata menyimak. Nah, apa sih menyimak itu? Atau apa sih keterampilan menyimak itu? Nah, pada video ini kita akan membahas tentang keterampilan menyimak. Jadi teman-teman, keterampilan menyimak adalah sesuatu kegiatan di mana seseorang mendengarkan lalu kemudian memahami isi dari yang didengarkannya dan kemudian dapat disampaikan kembali. Nah, sekarang bagaimana sih teknik menyimak efektif itu? Ya, jadi untuk dapat menyimak dengan baik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada berkonsentrasi atau menyimak dengan berkonsentrasi. Nah, maksudnya memusatkan pikiran, perhatian, dan perasaan terhadap bahan simakan. Yang kedua, menelaah dengan baik materi simakan. Yang ketiga, menyimak dengan kritis. Maksudnya, jika penyimak tidak menerima gagasan yang disampaikan, maka biasanya penyimak menyampaikan argumentasinya sendiri. Dan yang terakhir, membuat catatan. Nah, menyimak yang baik adalah menyimak yang diikuti dengan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Baik, selanjutnya kita bahas tentang latihan menyimak cerita dan wawancara. Nah, untuk menyimak cerita, menurut Subarti Ahadiah, ada beberapa latihan menyimak. Yang pertama, tahap mendengarkan. Pada tahap ini, kita mendengarkan yang dikemukakan oleh pembicara. Nah, yang kedua, tahap mengidentifikasi. Tahap ini, penyimak mengidentifikasi yang dikemukakan pembicara. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Pada tahap ini, penyimak akan menafsirkan isi ujaran yang dikemukakan oleh pembicara. Nah, tahap keempat, tahap memahami. Pada tahap ini, kita akan memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan. Dan yang kelima, ada tahap mengevaluasi atau tahap menilai. Nah, setelah menginterpretasi dan memahami isi pembicaraan tersebut, pada tahap ini penyimak akan menilai pendapat serta gagasan yang sang pembicara. Yang keenam, tahap menanggapi. Pada tahap terakhir ini, penyimak menerima gagasan yang dikemukakan pembicara atau bisa disebut tahap responding. Nah, selanjutnya menyimak wawancara. Tujuan menyimak wawancara adalah melatih kepekaan siswa dalam menerima dan mencari informasi. Pembelajaran menyimak wawancara dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Berikutnya, menyimpulkan hasil simakan. Nah, menurut Tarigan, menyimpulkan hasil simakan ada 5 tahap. Yang pertama, tahap mendengarkan. Yang kedua, tahap memahami. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Dan yang keempat, tahap menilai. Serta yang kelima, tahap menanggapi. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai keterampilan menyimak. Saya, Andi Rasmini Oktaviana, undur diri. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.